Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. A'idz billah innahu huwas samiul alim. Surah Fussilat. Wa 'allamana ar-rasulu an narud wa 'allamana ar-rasulu rasula wa 'allamana ar-rasulu wa 'allamana ar-rasulu an narudda kaitasy syaitani wa naqul amantu billahi wa rasulih Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsummal yatsful an yasarihi salasan wal yasta'id minasyaiton wal yantahi fa inna dzalik yudhibu anhu. Hadhihi khulasatu al-ahadisi as-sahihati al-waridati fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud. Nah, kaifa naruddu su'ala syaitani man khalaqallaha. Bagaimana cara kita menolak pertanyaan setan dalam batin, bisikan setan dalam hati, was-was setan yang isinya man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Hubungan sebab akibat yang dilakukan dalam pikiran manusia, terkadang dia membayangkan sesuatu yang mustahil. Contohnya misalnya, bisa enggak Allah menciptakan sesuatu di mana Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Bisakah Allah menciptakan sesuatu di mana nanti dia menjadi tandingan Allah dan berhasil mengalahkan Allah, dan seterusnya. Terkadang dalam bayangan-bayangan manusia muncul pikiran yang itu tidak mungkin terwujud di alam nyata. Katanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apakah Allah mampu dan kuasa untuk menciptakan batu yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Pertanyaan seperti itu mungkin muncul. Itu tidak hanya terjadi pada orang zaman sekarang. Ini juga terjadi di zaman para sahabat. Sehingga kalau muncul seperti ini bukan hal yang baru. Cuman ada dua sikap. Jadi boleh kita sebut alam pikiran. Bisa nggak kita sebut alam pikiran? Apa yang ada dalam pikiran manusia? Manusia berpikir bisa melampaui batas. Dan orang berpikir banyak hal, bahkan apa yang dia pikirkan itu sesuatu yang pasti mustahil. Dan alam pikiran ini bisa mengganggu manusia bahkan sampai dalam masalah akidah. Alam pikiran dalam masalah akidah, dia berpikir sesuatu yang mustahil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pikiran tentang Allah yang mustahil itu contohnya kayak tadi. Siapa yang menciptakan? Allah. Ini yang menciptakan Allah, ini yang menciptakan Allah, ini yang menciptakan Allah. Lalu siapakah sesuatu yang menciptakan Allah itu sendiri? Dan seterusnya. Dia berpikir tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu maha kuasa atas segala sesuatu, lalu bisakah Tuhan menciptakan makhluk yang dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Kalau sebelum ada Tuhan, Allah belum menciptakan apapun, terus Allah bersama siapa? Ya, sudah ada setan, sudah ada jin ya. Sebelum ada jin, sudah ada malaikat. Sebelum ada malaikat, ada siapa, Pak? Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada alam semesta, terus Allah sama siapa? Apakah Allah sendirian tanpa makhluk? Atau bagaimana? Karena semua makhluk ciptaannya. Lalu sebelum ada semuanya itu, Allah bersama siapa? Apakah ada makhluk yang lain di sisi yang berbeda dengan makhluk ini? Dan seterusnya. Pikiran-pikiran itu sifatnya melebihi batas. Dan pikiran yang melebihi batas tadi, pikiran yang sifatnya melebihi batas, ini dialami oleh hampir semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Cuman bedanya adalah bagaimana cara menyikapinya. Sebagian orang ketika muncul pikiran seperti ini, dia malah merawatnya. Merawat lalu dibesarkan. Kemudian dijadikan sebagai syubhat yang dihembuskan ke banyak orang. Ini seperti perbuatan orang-orang liberal. Jadi ada pikiran-pikiran yang aneh kayak gitu, yang melebihi batas, kemudian dirawati, lalu disampaikan ke orang lain, seolah-olah dia ingin menyatakan dirinya, oh pikiran aku lebih cerdas dibandingkan yang lain. Padahal sebenarnya itu pikiran kotor. Ya bolehlah saya sebut misalnya, beberapa mahasiswa liberal dari berbagai kampus ya, terkadang kan menyampaikan ke kita, bukankah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Kita mengakui itu enggak? Mengakui. Nah, kemudian dia menyampaikan pertanyaan lanjutan dan seterusnya. Pertanyaan seperti ini enggak susah. Siapapun bisa memahami. Artinya siapapun punya pikiran yang seperti itu. Cuman masalahnya kamu mau merawatnya atau mau mengusirnya. Kalau dirawat, dibesarkan, akhirnya jadi syubhat. Sampai pada ujungnya murtad. Sehingga orang tidak mau mengakui Allah, tidak mau mengakui kebesaran Allah. Berawal dari apa? Merawat pikiran-pikiran yang melebihi batas tadi. Sikap yang kedua adalah menolak dan berusaha untuk menghilangkan, dihilangkan. Karena dia meyakini itu was-was. Inilah sikapnya orang mukmin. Sehingga bagi dia pikiran seperti ini tidak layak untuk dibiarkan. Tapi bagaimana caranya untuk bisa dihilangkan? Sehingga dia tolak sebisa mungkin dengan berbagai macam cara dalam rangka menyelamatkan iman. Maka kalau dia berusaha untuk menolaknya, dia akan tetap bertahan sebagai baik. Artinya sebatas munculnya pikiran seperti tadi tidak membuat orang jadi murtad, tapi ketika muncul pikiran tersebut, maka seorang mukmin yang berusaha menghilangkannya, dia akan tetap bertahan sebagai mukmin. Ada juga sebagian orang yang ketika muncul pikiran seperti itu lalu takut
murtad. Ketakutan dia untuk jadi murtad sampai pada titik was-was. Akhirnya dia sangat terganggu batinnya. Jangan-jangan saya sudah murtad, jangan-jangan saya sudah murtad. Berkali-kali seperti itu, dihantui seperti itu, sampai akhirnya pikirannya nggak pernah bisa merasa tenang. Saya masih ingat ketemu orang yang kayak gini, mahasiswa UMY. Dia tinggal di sekitar kampus UMY itu ya. Telepon ke Yufid, posisi saya sudah bukan lagi karyawan Yufid. Kemudian dan itu pakai telepon telepon duduk ya. Telepon apa itu? Telepon rumah ya. Nah, kemudian oleh petugas yang ada di Yufid disampaikan bahwa saya sudah tidak ada di Yufid. Silakan datang ke alamat ini. Datang dia ke kerajaan. Kemudian dia menyampaikan, dalam pikiran saya ada kayak gini, apakah saya sudah murtad? Saya bilang, kamu tidak murtad. Tapi, selama masih tapi berarti belum sembuh. Jadi, penyakitnya sama seperti orang yang netes, ya, seperti orang yang ketakutan, jangan-jangan batal, seperti kentut, seperti seolah-olah dia keluar angin dan seterusnya. Tapi, selalu bertanya tapi, selama masih tapi berarti belum sembuh. Sehingga dia berkali-kali bertanya, kamu tidak murtad, kamu selamat, selama kamu membuangnya selesai. Tapi, selama masih tapi ya sudah. Selama masih tapi, kamu belum sembuh. Terus, ya nggak usah tapi dan terus. Selesai sampai di sini, silahkan pulang. Kamu kena penyakit was-was. Dan kasihan sekali orang itu ya. Sehingga dia seperti orang linglung. Ini kalau dibiarkan saja, yang posisi takut murtad kayak gini ya, bisa gila ini. Sehingga dia mencoba untuk menolak, tapi tidak bisa. Karena ada ketakutan, jangan-jangan saya sudah murtad. Terus itu bolak-balik keluar masuk. Was-was itu kan keluar masuk, kadang datang, kadang hilang, kadang datang, kadang hilang. Di saat hilang, dia sholat. Di saat datang, dia takut jangan-jangan dia sudah murtad. Akhirnya sampai pada titik, ya sudahlah, saya tak murtad sekalian. Jadi kalau sudah benar keluar, nanti setelah itu masuk lagi. Kemudian dia mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau dia sampai mengucapkan kalimat kekufuran, maka dia murtad beneran. Kemudian ketika dia masuk lagi, pada posisi dia masuk lagi, wajib bersyahadat. Tapi ini karena korban was-was, orang seperti ini tidak dianggap perbuatannya. Sebab dia adalah manusia korban was-was. Oleh karena itulah, manusia yang punya penyakit seperti ini layak untuk kemudian disadarkan. Dan bagaimana caranya dia disembuhkan. Was-was itu sangat berbahaya. Baik, jadi intinya, siapapun punya peluang munculnya pikiran seperti tadi ya. Tapi yang beda apa Pak? Bagaimana cara menyikapinya. Sikap yang benar adalah ditolak, jangan dirawati, dan jangan takut murtad. Karena orang seperti ini hakikatnya tidak murtad. Dah? Lalu poin apa saja yang bisa kita lakukan? Di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengatakan, idza waswasa syaitanu li ahadikum hadza su'ala, apabila setan membisikkan was-was kepada kalian pertanyaan semacam ini, falyasta'idz billah, maka yang dilakukan adalah bacalah isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Dan apabila setan memberikan gangguan kepadamu dengan gangguan apapun, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan termasuk bagian dari gangguan itu adalah gangguan was-was dalam masalah
akidah. Jadi kalau setan ganggu apapun, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allamana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita an narudda kaidasyaitan, untuk menolak tipuan setan tadi. Wa naqulu, dengan kita mengucapkan amantu billahi wa rasuli, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kita perlu mengucapkan semacam ini? Jadi ucapan lisan itu bisa mempengaruhi kondisi batin. Sehingga dia berikrar amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengucapkan ikrar seperti itu, tujuannya adalah untuk memantapkan hatinya bahwa dia dalam posisi tidak terpengaruh imannya. Karena ucapan lisan bisa mempengaruhi kondisi batin. Amantu billahi wa rasuli, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad, Allah dat yang maha esa. Allahu samad, Allah dat yang maha as-samad, tidak beranak dan tidak pernah dilahirkan, dan tidak ada yang sepadan dengannya. Tidak harus dengan kalimat ini ya. Wah, saya nggak hafal ya Pak, kalau disuruh ngomong kayak gini lengkap seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak hafal, Anda bisa pakai bahasa apapun, karena intinya tujuannya apa tadi? Memantapkan iman dengan bacaan. Memantapkan iman dengan bacaan. Makanya ketika seseorang sempat bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia dianjurkan untuk membaca apa? La ilaha illallah. Thumma liyadful an yasarihi thalathan. Kemudian hendaknya dia meludah ke sisi kiri sebanyak 3 kali. Wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wal yantahi, dan hentikan, jangan diteruskan. Fa inna dzalika yudhibu anhu, karena dengan cara seperti itu akan bisa menghilangkan was-was tadi darinya. Hadhi khulasatul ahadits, demikianlah ringkasan dari berbagai macam hadis as-sahihati, yang sahih, yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Baik, sekarang detailnya seperti apa hadisnya, berikut ini kumpulan yang saya bikin ya. Ini adalah beberapa keterangan yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan bisikan setan dalam hati manusia. Pertama, diawali dari sumpah iblis. Pada waktu iblis diusir oleh Allah dari surga, dia bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, disebabkan engkau telah mengusirku dan menyebutku sebagai makhluk sesat. Allah menyebut iblis sebagai makhluk yang sesat dan selamanya tidak akan dapat hidayah. Walaupun iblis berkali-kali ketemu Nabi, mulai dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, dan berkali-kali berhadapan dengan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengunci dirinya sehingga tidak mungkin mendapatkan hidayah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin,
sehingga Engkau ya Allah tidak akan menjumpai banyak di antara mereka yang bisa bersyukur. Maka di antara tujuan besar godaan iblis adalah agar manusia kufur dengan nikmat Allah, tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Termasuk godaan dalam bentuk bisikan hati untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ini tidak hanya terjadi pada orang mukmin yang awam, bahkan terjadi pada manusia sekelas para sahabat. Sehingga sahabat itu terkadang terjangkiti perasaan-perasaan yang itu statusnya adalah kekufuran, tapi hanya dalam batin, di alam pikiran, tidak sampai di alam nyata. Sahabat mengalami tiaroh, takut sial karena hal tertentu. Yang kita tahu bahwasanya tiaroh, tatoyur itu hal yang buruk. Ya, misalnya takut sial karena hajatan di bulan Suro, atau takut sial karena mengadakan kegiatan di hari Selasa atau yang lainnya. Sahabat mengalami itu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa ghaira annallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada satupun di antara kami kecuali dia terjangkiti penyakit tiarah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Kata Syekhul Islam, wa katsiran ma ta'arrada lil mu'min syu'batun min syu'abin nifaq. Terkadang banyak sekali ada perasaan dan pikiran-pikiran kemunafikan yang muncul di hati orang mukmin. Tsumma yatubullahu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tobat baginya. Wa qad yaridu ala qalbihi, dan terkadang datang pada hati seorang mukmin ba'du ma yujibun nifaq, sebagian pikiran yang itu adalah pikiran kemunafikan. Wa yadfa'uhu Allahu anhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menolak pikiran itu dari hati mukmin tadi, sehingga tidak dirawati. Kadang-kadang muncul, mohon maaf misalnya ya, ada orang punya pikiran kemunafikan, itu sampai dia berpikir, jangan-jangan surga dan neraka ini cuman zong aja. Bener nggak ada surga, bener nggak ada neraka. Jangan-jangan ya. Jadi aneka pikiran-pikiran tentang masalah hal yang gaib sampai sempat terganggu. Oh, bisa jadi orang kalau habis mati nanti reinkarnasi. Dia akan jadi makhluk yang lain, perwujudan dari inkarnasi. Nah, akhirnya enggak doyan sego karena dia inkarnasi. Atau dia punya pikiran yang lain. Misalnya, kok rasanya orang Hindu lebih akrab sama orang Muslim, nah, misalnya ya. Atau orang Nasrani lebih ini, dan seterusnya. Ada yang dirawat, ada yang ditolak. Kita mungkin pernah merasakan orang kafir berbuat baik sama kita. Tapi kalau kemudian sampai muncul pikiran tadi, ada yang dirawat, ada yang ditolak. Kalau dirawat gimana Pak? Sampai dibuat status. Itu berarti dirawat. Kalau ditolak, dia selalu berpikir positif. Nah, mungkin sebagian muslim seperti ini. Wal mu'minu yubtala biwasawisi syaitan. Orang mukmin itu diuji oleh Allah dengan aneka waswas setan. Dengan waswas kekufuran, allati yadhiqu biha sadruhu, yang membuat hatinya itu jadi sempit. Sehingga dia merasa sangat tidak nyaman karena muncul pikiran-pikiran kotor tadi. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, riwayat dari para sahabat dalam hadis riwayat Muslim, kama qala sahabatu, ya Rasulullah, inna ahadakum la yajidu fi nafsihi la in yakhirru minas sama ilal ardi ahabbu ilaihi min ayatakallama bihi.
Ya Rasulullah, kami sempat menjumpai dalam diri kami pikiran-pikiran yang menakutkan. Andaikan kami dijatuhkan dari langit sampai ke bumi, terjun bebas tanpa alat, lebih kami sukai daripada kami harus mengucapkan kalimat itu. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, dzalika sarihul iman. Itu bukti sarihul iman. Itu bukti ada iman dalam hatimu. Maksudnya gimana? Kata Syekhul Islam, ai husulu hadhil waswas. Husulu hadzal waswas, munculnya waswas semacam ini, ma hadhil karaha, dan kamu tidak menyukainya, al-azima, kamu sangat tidak menyukainya, anggap ini hal yang besar, saya enggak suka, tapi kenapa ada seperti ini? Wa dafa'ahu anil qalbi, dan dia berusaha untuk mengusirnya dari hatinya. Wa min sarihil iman, itu bukti dan tanda adanya iman dalam hatinya. Jadi sebatas apa tadi? Muncul pikiran apa, Pak? Pikiran aneh atau pikiran kekufuran. Pikiran kekufuran atau kemunafikan. Kemunafikan, salah satu di antara sifat kemunafikan itu menyebut orang kafir lebih baik daripada orang mukmin. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Gimana ayatnya? Alam tara. Di surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulun, dan mereka mengatakan lil ladzina kafaru, di hadapan orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, orang musyrik itu lebih lurus jalannya daripada iman. Nah, barangkali muncul pikiran seperti ini di hati orang yang beriman, karena dia mungkin pernah disikapi baik oleh non-muslim, kemudian dia menganggap muslim yang lain jahat kepadanya. Akhirnya dia merasa non-muslim lebih baik daripada muslim. Ini pikiran kemunafikan. Nah, ketika muncul pikiran kekufuran dan kemunafikan, terus orangnya tidak suka. Saya enggak suka dengan munculnya pikiran seperti ini. Lalu yang kedua, berusaha menolaknya. Ketika ada dua ini, Nabi SAW menyebut bukti apa? Adanya iman. Beliau mengatakan, dzaka sarihul iman, itu bukti adanya iman. Nah, selanjutnya, kalau muncul seperti ini bagaimana status orangnya? Ulama sepakat bukan kekufuran. Ulama sepakat bukan kekufuran. Nah, An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar pernah mengatakan, al-khawatir wa hadithun nafsi idza lam yastakir wa yastamirra alaihi, selama tidak bertahan pikiran-pikiran kekufuran dan bawaan perasaan, selama tidak sampai bertahan ya, sahibuhu pada diri orangnya, fama'fuun anhu bittifaqil ulama, statusnya dimaafkan dengan sepakat ulama. Li'annahu la ikhtiyara lahu, karena orangnya tidak punya pilihan, sehingga tiba-tiba muncul saja.
Kadang muncul, kadang hilang. Saya itu sebenarnya nggak suka Pak ada kayak gini, tapi kok tiba-tiba ada dalam hati saya pikiran seperti itu. Karena sifatnya timbul tenggelam tanpa kendali manusia, kata An-Nawawi, ma'fuun anhu bittifaqil ulama. Ulama sepakat statusnya dimaafkan. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi wuqu'ihi, karena tidak ada pilihan bagi dia ketika terjadinya pikiran seperti itu. Wala tariqa lahu ilal fikaki anhu, dan tidak ada jalan bagi dia untuk bisa melepaskan dari pikiran seperti itu karena tiba-tiba muncul. An-Nawawi kemudian melanjutkan, wa hadza huwal muradu bima thabata fis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah seperti yang disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan bawaan perasaan, ya. Ma haddatsat bihi anfusuha, kalimat yang muncul dalam batin, yang ada dalam diri hati seorang mukmin, malam tatakallam bihi au ta'mal, selama tidak dia ucapkan atau dia kerjakan. Qala al ulama, kata ulama, al muradu bihi al khawatir allati la tastakir. Yang dimaksud di sini adalah al khawatir. Khawatir itu berarti lintasan batin yang dia hanya keluar masuk, la tastakirra, dan tidak bertahan. Jadi selama dibenci, ditolak, dan tidak ingin dipertahankan, maka tidak mengubah iman. An-Nawawi melanjutkan, qalu, para ulama mengatakan, wa sawa'un kana dzalikal khatiru ghibatan au kufran au ghaira dzalika. Baik lintasan perasaan tadi bentuknya adalah ghibah. Sehingga misalnya Anda punya suudzon dengan orang lain, baru melihat orangnya kita sudah punya prasangka banyak. Jangan-jangan dia A, jangan-jangan dia B, jangan-jangan dia C. Jangan-jangan dia suudzon sama saya. Jangan-jangan dia suudzon sama saya, padahal dia suudzon sama dia. Ada kayak gitu, Pak? Kita menilai orang suudzon sama kita, padahal kita sendiri sedang suudzon sama dia, dengan menyebut dia suudzon sama kita. Pernah kayak gitu? Hah? Pernah? Berarti sebenarnya siapa yang suudzon? Siapa yang suudzon? Hah? A atau B? Ya. A memandang B, jangan-jangan B suudzon sama dia, padahal B belum tentu suudzon sama A, tapi saling melempar suudzon. Sehingga siapa sebenarnya yang suudzon? Hah? Kita tidak tahu, ya. Maka kalau Anda berpikir jangan-jangan si B suudzon sama saya, padahal Anda tidak tahu betul nggak si B itu suudzon sama Anda, berarti sebenarnya Anda sedang suudzon sama si B. Kita lanjutkan. Jadi kata An-Nawawi, termasuk di antara orang lain dalam batin, yaitu punya perasaan suudzon dengan orang lain, au kufron, atau perasaan kekufuran, au ghairahu, atau perasaan yang lainnya. Faman khatara lahul kufru, maka siapa yang terbesit pikiran kekufuran, mujarrada khatarin, tapi sifatnya hanya lintasan batin, min ghairi ta'ammudin, namun tidak disengaja, litahsilihi,
ketika muncul seperti ini, thumma sarafahu fil hal, lalu dia berusaha untuk menolaknya, falaisa bikafirin, maka dia tidak kafir, wala syai'a alaih, dan tidak ada konsekuensi apapun yang harus dia lakukan. Sehingga nggak perlu ditakutkan, jangan-jangan saya sudah kafir, ya sudahlah saya tak kafir sekalian. Terus tiba-tiba dia nyari patung Kupolo, terus sujud. Kamu ngapain? Sekalian saja saya kafir Pak Ustadz, nanti setelah ini saya mau syahadat, biar jelas-jelas jadi mukmin. Ini korban penyakit was-was tadi. Demikian keterangan An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Sehingga inti dari penjelasan dua ulama yang tadi kita sebutkan, Pak, Syekhul Islam dan An-Nawawi, pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan? Pertama apa? Bahwa peluang terjadinya was-was bisa terjadi pada siapapun. Sudah? Baik mukmin maupun orang awam maupun orang yang berilmu. Yang kedua, itu bukti ada iman. Sehingga kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, padahal kita sudah berusaha menolaknya, bukti apa? Ada iman. Yang ketiga, ulama sepakat bahwasanya itu bukan kekufuran. Kemudian berikutnya, bahwa praktek semacam ini tidak dinilai sebagai perbuatan dosa selama orangnya berusaha untuk menolaknya. Ya. Nah, kita bisa catat di sini. Munculnya pikiran kekufuran atau kemunafikan atau was-was atau maksiat. Baik. Kalau muncul pikiran kekufuran atau maksiat, maka yang terjadi apa di situ? Satu, ini bukan maksiat. Bukan maksiat. Sehingga tidak terhitung sebagai dosa. Maka jangan berpikir kalau itu adalah perbuatan dosa. Dan ini kata An-Nawawi dengan ijma' ulama. Kata beliau, sepakat ulama. Anda tulis keterangan Nawawi. Yang mengatakan sepakat siapa? An-Nawawi. Yang kedua, wajib untuk ditolak. Artinya jangan dirawat atau dibiarkan. Jangan dirawati atau dibiarkan. Yang lebih parah lagi, dijadikan status. Nah, itu berarti sudah mapan dalam hatinya kalau sudah sampai seperti itu. Maka wajib ditolak. Udah? Yang ketiga, ini bisa terjadi pada siapapun, baik mukmin yang awam termasuk mukmin yang berilmu, bahkan sampai tingkatan para sahabat. Bahkan sampai para sahabat. Sehingga sahabat pun mengalami seperti ini. Kemudian yang keempat, selama orang itu menolaknya, dan tidak merawatnya, maka ini bukti apa? Bukti adanya iman. Dzaka
sarihul iman. Makanya sahabat tadi mengatakan, andaikan kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengucapkannya. Sehingga kami nggak berani mengucapkannya. Andaikan dijatuhkan dari langit, lebih saya sukai. Itu bukti adanya iman. Nah, berarti ketika dia menolak dalam posisi tidak suka, dia tidak suka dengannya. Nah, baik. Kemudian kita akan beralih ke bagaimana cara mengusirnya. Mengenai cara mengusirnya, yang pertama, jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adzamu ahaduna ay yatakallama bihi." Dalam hati kami terkadang muncul lintasan batin yang membuat kami terasa berat untuk mengucapkannya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa qad wajadtumuhu?" Betul kalian sempat berpikir seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tanya, pikiran kotor dalam batinmu itu apa? Beliau tidak tanya kayak gitu. Enggak penting. Sehingga pikiran kotor seperti tadi enggak penting. Nabi SAW tidak tanya sahabat. Mereka sudah melaporkan, dalam diri kami jumpai adanya pikiran-pikiran yang menakutkan untuk kami ucapkan. Nabi SAW cuma tanya, waqad wajadtumu, apa benar kalian menjumpai pikiran itu? Qalu na'am. Sahabat mengatakan, betul. Qala, kata Nabi SAW, dzaka sarihul iman. Itu bukti adanya iman. Jadi mereka tidak mengucapkannya, dan Nabi SAW juga tidak tanya, dan apalagi mempraktekannya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, maknanya adalah istidzamukumul kalama bihi, ketika kalian merasa takut untuk mengucapkannya, huwa sarihul iman, itu bukti tanda iman. Fa inna isti'dhama hadza wa shiddatal khaufi minhu, karena ketika dia sangat merasa takut, minan nutqi bihi, untuk mengucapkannya, fadlan an i'tiqadihi, apalagi meyakininya, innama yakunu liman istakmalal imanu istikmalan muhaqqaqan, ini hanya akan terjadi bagi mereka yang imannya sempurna, wantafat anhur ribah wasyukuk, dan tidak ada keraguan dalam hatinya, tidak ada keraguan iman dalam hatinya. Baik, demikian keterangan An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Yang kedua, yakini itu hanya was-was. Was-was itu berarti bisikan saja. Yakini itu hanya was-was. Artinya tidak akan mengubah iman kamu, itu hanya bisikan saja. Hanya sebatas lintasan batin, tidak mempengaruhi kondisi iman kita. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fi nafsihi ya'ridu bisyai'. Ya Rasulullah, dalam diri kami terkadang muncul lintasan batin tertentu. Li ayyakuna humamah ahabba ilaihi min ayyatakallama bihi. Andaikan dia gosong jadi areng, dibakar sampai gosong, lebih dia cintai daripada mengucapkan kalimat itu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Segala puji bagi Allah yang telah menahan kaidahu, tipu muslihat setan, ilal waswasah, hanya sampai pada tingkatan waswas. Setan nggak bisa nembus iman kamu, tidak bisa mengubah imanmu. Dia hanya bisa bisi-bisi saja. Sehingga sejatinya itu tidak mengubah status iman seorang hamba. Maka yakini itu hanya bisikan saja. Yang ketiga, segera minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Baca ta'awud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Setan mendatangi kalian. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, "Man khalaqa kadza, man khalaqa kadza." Siapa yang menciptakan A? Siapa yang menciptakan B? Siapa yang menciptakan C? Hatta yaqula, "Man khalaqa rabbak." Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Fa idza balaghahu, kalau permainan pikiran sudah sampai pada titik itu, falyasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Waliyantahi, dan berhenti sampai di situ. Artinya jangan dilanjutkan. Ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah. Jangan lagi dikembangkan. Yang keempat, ini yang paling mujarab ya. Jangan digubris. Barangkali ini senjata yang paling ampuh untuk melawan waswas setan dalam semua bentuk waswas apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, hatta yaqul man khalaqa rabbak." Setan menggoda kalian dengan dibuat pertanyaan secara bertahap. Duluan mana, ayam atau telur? Hah? Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Ayam, karena telur nggak bisa bergerak ya. Balapan kan duluan ayam. Baik. Ayam dari telur, telur dari ayam. Lalu Allah yang menciptakan ayam. Terus siapa yang menciptakan? Allah. Falyasta'idz billah. Kalau sudah mencapai seperti itu, hendaknya apa? Membaca a'udzubillah wal yantahi. Dan hendaknya dia berhenti, jangan dilanjutkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ai anistirsal. Jangan keterusan. Istirsal itu artinya keterusan. Ma'ahu fi dzalika, untuk tetap merawat waswas tadi, bal yalja'u ilallahi fi daf'ihi, tapi dia segera menolak pikiran tadi, dikembalikan kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah untuk menolaknya. Wa ya'lamu annahu yuridu ifsada dinihi, dan dia menyadari bahwasanya setan mau merusak agamanya. Wa aqlihi, dan akalnya. Bihadil waswasah, dengan aneka waswas tersebut. Wa yambagi ayyajtahida fi daf'iha, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk menolaknya. Bistishghali bil istishghali bi ghairiha, dengan menyibukkan kegiatan yang lain. An-Nawawi juga memberikan penjelasan yang sama. Maknahu, maknanya adalah al-i'rad an hadzal khatir al-batil. Dia hendaknya berpaling, enggak gubris. Dia hendaknya berpaling, tidak gubris dari pikiran-pikiran yang batil tadi. Wal iltija ilallah, dan dia pasrah kepada Allah agar bisa menghilangkannya. Al-Maziri ini ulama Italia. Al-Maziri itu kalau zaman sekarang, beliau berasal dari Italia. Kata Al-Imam Al-Maziri rahimahullah, zahirul hadits annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyadfa'ul khawatir. Zahir dari hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk menjauhi al-khawatir bil i'rad, aneka pikiran-pikiran kotor tadi, dengan cara al-i'radu anha, enggak digubris. Warad laha min ghairi istidlalin
wala nadharin fi ibtaliha, dan berusaha untuk menolaknya tanpa cari dalil dan tanpa dibahas. Sudah nggak usah dibahas, nggak usah cari-cari dalil. Kamu tidak kafir, kamu tetap mukmin, lupakan saja. Sudah. Selesai. Itu cara yang paling efektif. Sehingga kalau berhadapan dengan was-was, tidak perlu tanya hukum. Kalau berhadapan dengan was-was, tidak perlu tanya hukum. Salah satu ummahat, kajian Rabu pagi, terkena was-was talak dengan suaminya. Jadi dia merasa ucapan suaminya itu sudah jatuh cerai, tapi was-was, sehingga setiap keluar kata apapun dari suaminya itu selalu dibawa pada perceraian. Pamit ya, aku tak pergi dulu. Itu kebayang cerai. Pamit pergi dulu kebayang cerai. Coba gimana ya? Bapak mau kemana? Saya tak pergi dulu ke masjid. Bapak sudah gak suka sama aku, sudah menceraikan aku. Sehingga selalu kebayang, jangan-jangan suami saya sudah menceraikan saya berkali-kali. Kan cerai itu sampai 3 kali maksimal. Nah, karena was-was dia sudah berkali-kali dan merasa sudah 3 kali lebih, akhirnya dia gak mau disentuh sama suaminya. Terus dia mau gugat cerai. Malah jadi hancur keluarganya gara-gara nuruti was-was setan tadi. Nah, terus tanya, itu hukumnya gimana, jatuh cerai enggak? Enggak usah tanya hukum. Nah, kata Al-Maziri, min ghairi istidlalin wala nadhorin. Enggak usah tanya hukum. Karena enggak bisa dijelaskan pakai pendekatan fikih. Seperti ini tidak bisa dijelaskan pakai pendekatan fikih. Terus pendekatannya apa? Enggak usah digubris. Tidak ada apapun yang terjadi pada diri kamu, enggak usah digubris. Itu obat yang paling mujarab. Datang seseorang menghadap Ibnu Aqil. Lalu yang bersangkutan itu bilang seperti ini. Wahai Syekh, Ibnu Aqil kan ulama mazhab Hambali masa silam ya. Saya tadi itu sudah buka mengambil air wudu, saya sudah wudu, kemudian saya sholat sekian rakaat. Tapi saya merasa kayaknya saya belum wudu. Saya merasa seperti belum takbiratul ihram. Saya merasa tadi kok sholat saya batal. Kemudian jawab Ibnu Aqil, oh berarti kamu sudah nggak wajib sholat. Loh, kenapa nggak wajib sholat? Nabi SAW bersabda, orang gila nggak wajib sholat. Oh, cetok wudu kok merasa belum wudu. Nek bukan orang gendeng ya. Sebab orang yang kena penyakit was-was, dia merasa belum untuk yang sudah, dan dia merasa melakukan untuk yang tidak. Merasa ngentut padahal tidak ngentut. Merasa netes padahal tidak netes. Merasa belum takbiratul ihram padahal dia sudah takbiratul ihram. Merasa belum baca ayat tertentu di surat Al-Fatihah padahal dia sudah membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang. Kayaknya belum tadi ya. Iyyaka na'budu, kayaknya belum. Iyyaka na'budu, kayaknya belum. Jadi seperti apa? Orang gila. Makanya Ibnu Aqil menyebutkan orang seperti ini seperti orang gila. Dan waswas bisa saja terjadi pada siapapun dalam masalah apapun, baik dalam masalah thaharah, dalam masalah salat, dalam masalah perceraian, dalam masalah praktek jual beli, termasuk diantaranya berkaitan dengan masalah akidah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit waswas. Surat An-Nas itu cukup penting untuk dirutinkan sebagai bentuk perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, seseorang membeli tanah senilai 400 juta rupiah. Ketika orang tersebut akan mengurus pembayaran pajak pembelian, dikatakan kepadanya, sesungguhnya tanah yang kau beli nilainya 800 juta, maka bayarlah pajak atas pajak pembelian senilai 800 juta. Maka orang pembeli tersebut tidak mau. Dia meminta agar bisa membayar pajak senilai apa yang dia keluarkan harga tanah tersebut. Namun pihak yang berwenang tidak menolak, kemudian mengatakan kepadanya, akan kami setujui pembayaran penjualan pajak penjualan senilai 400 juta, tapi engkau harus memberi amplop kepada kami. Apa yang harus pembeli itu lakukan? Ya, kalau ada fotonya pegawai pajak tadi bisa dipajang di medsos apapun ya. Karena ternyata pemeras di negara kita itu banyak sekali ya. Dan pelakunya adalah para oknum-oknum yang merupakan aparat. Sehingga sampai kapan negara ini akan bertahan seperti itu? Saya cerita tentang Qatar, tapi mungkin akan sangat memalukan kalau dibandingkan dengan negara kita ya. Penduduk Qatar itu cuma 3 juta. Dan penduduk aslinya sepertiga dari penduduk pendatang. Penduduk aslinya sepertiga dari penduduk pendatang. Jadi kalau penduduk pendatangnya itu berontak gitu ya, terus 2 orang penduduk pendatang membunuh 1 penduduk Qatar, habis sudah. Tapi di negara ini keamanan tuh nikmat terbesar. Sehingga barang hilang Pak, Bapak kehilangan barang atau mungkin Bapak lupa barang tertentu, berjam-jam tidak akan hilang, balik tetap ada. Di sana sampai ada larangan, dilarang parkir mobil dalam posisi mobil menyala. Ketika parkir, dia pingin AC tetap nyala, mobilnya dinyalain. Mobil nyala berarti apa Pak? Kunci ada di tempat, orangnya hilang. Dalam posisi mobil ikut parkir. Parkir, sopirnya pergi, seisi mobil itu pergi semuanya. Mungkin ke warung, mungkin ke swalayan, mobilnya parkir Pak. Nyala. Sampai ada larangan, tidak boleh. Sehingga siapa yang parkir, mobil harus dimatikan. Bukan masalah keamanan, masalah emisi. Kalau mereka boleh, mobil dibuat parkir menyala. Itu kalau di negara kita, mobil parkir menyala gimana Pak? STNK ada di situ, kunci ada di situ. Ya jangan tanya, mobil akan hilang. Di sana mobil kalau boleh parkir nyala itu. Dan dalam urusan keamanan semuanya tertib. Tips itu enggak ada. Jangan coba-coba ngasih tips ke aparat. Memberi tips ke aparat itu pelecehan. Mereka akan emosi, akan marah kalau Anda ngasih tips ke mereka. Jadi misalnya Anda dikejar oleh aparat karena melanggar sesuatu, Pak minta maaf, ngemis-ngemis, kemudian salam tempel, ketahuan salam tempel, Anda ngasih sesuatu, dia bisa emosi. Anda bisa diperkarakan ke jalur hukum. Itu lebih berat lagi. Nah, sampai kapan negara Indonesia yang mayoritas muslim bisa seperti itu? Karena ternyata pelaku-pelaku kejahatan seperti tadi ya, saya bisa mengabulkan tapi Bapak harus ngasih sekian. Berarti kan sebenarnya kebijakan itu mungkin saja dia keluarkan. Tapi syaratnya apa? Dia harus dibayar. Jadi gimana ini Pak? Penjahatnya ada di dalam. Lalu rakyat diajak untuk berbuat jahat. Sehingga sampai kapan kita akan berhenti dari praktek kejahatan seperti ini? Akhirnya semuanya jadi nggak nyaman. Negara kita jadi tidak aman di kelas bawah. Tidak aman ketika bersinggungan dengan aparat, tidak aman ketika bersinggungan dengan hukum, dan seterusnya. Sehingga hukum diinjak-injak,
hukum dirusak, maka aparat penegak hukum bisa jadi aparat perusak hukum. Nah, kita tidak ingin seperti ini berkelanjutan. Makanya kita harapkan ya, perubahan itu terjadi dari dasar, sehingga masyarakat kita, tolong yang sudah punya kesadaran kalau ini adalah kejahatan, jangan pernah mau nuruti praktek yang kayak gini. Lah terus gimana Pak? Ya kalau ada penawaran seperti itu, sampaikan kepada yang bersangkutan. Bapak kalau ngajak saya maksiat, jangan terang-terangan. Kamu mungkin bisa saja tidak ketangkap CCTV, tapi saya punya Tuhan dan kamu punya Tuhan. Saya yakin dia yang ngomong kayak gitu adalah Muslim. Dia punya iman dan dia tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Cuman kadang kita lebih banyak diam ketika melihat kemaksiatan seperti ini. Maka amar ma'ruf nahi mungkar hilang di saat berurusan dengan sogok dan aneka uang tips, aneka amplop liar dan seterusnya. Kita mungkin tidak mau nerima, tapi kita nggak berani bicara. Ya sudahlah, sama-sama diam saja. Ya sudah, akhirnya ketika sama-sama diam, kemaksiatan akan merajalela. Itulah pengaruh buruk ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa dijalankan dengan baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubahlah kemungkaran itu. Dalam satu instansi misalnya ya, saya yakin sudah menjadi rahasia bersama. Si A, si B, C, sampai Z, semuanya tahu aneka pelanggaran di instansi itu. Tapi semuanya tutup mulut. Cuman di instansi itu hanya ada dua, antara yang mau ikut sistem jahat dan yang mau bersih. Udah. Tapi masing-masing saling menghormati. Subhanallah. Mereka yang berada di situ mungkin ada yang menolak, saya nggak mau dengan sistem seperti ini jahat, ini maksiat. Tapi dia diam, tidak mau mengganggu temannya yang berbuat jahat. Ya sudahlah, sama-sama mengerti, saling menghormati. Gimana saling menghormati? Apa ada kemaksiatan yang perlu dihormati? Kejahatan mana yang perlu dihormati, Pak? Sebaliknya, ketika Anda menghormati seperti itu, Anda akan dianggap orang tidak terhormat. Maka kadang dikucilkan, kadang misalnya bahkan Anda bisa diperkarakan. Orang bersih tapi tidak paham birokrasi, akhirnya diperkarakan. Padahal yang bermasalah siapa? Orang yang kotor tapi dia lebih ngerti tentang makar dan tipu muslihat. Ya boleh kita jawab, jika memang demikian keadaannya, ada dua pilihan ya. Pertama, Anda bertahan sesuai SOP. Walaupun mungkin Anda sedikit rugi. Nah gimana? Saya bertransaksi dengan nilai sekian, tapi ternyata dia nuntut yang lebih banyak. Dan sampaikan, kalau misalnya Anda tidak ridho, akan saya tagih di akhirat. Dan boleh-boleh saja seorang muslim memberikan ancaman bagi yang lain dalam posisi ketika dia dizalimi. Kalau kemudian tetap tidak ada perubahan, berarti dia tidak boleh ikut sistem yang rusak tadi. Ya sudah, Bapak bayar amplop, ini tidak bisa. Ini bukan pilihan yang sifatnya kita boleh bebas mengambil pertama dan yang kedua. Karena yang kedua ini sogok. Dan sogok hukumnya apa? Laknat. Sogok itu laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi wal raish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok, yang nerima sogok, dan perantara sogok. Beberapa negara yang lain sudah mulai bersih-bersih yang seperti ini, tapi kayaknya negara kita masih ketinggalan jauh. Malaysia dalam budaya sogok masih ada nggak Pak? Ada, tapi lebih kecil daripada negara kita. Sehingga seperti Malaysia, seperti Singapura, budaya seperti ini sudah mulai dibersih-bersihkan. Negara Indonesia, upaya pembersihan nambahi kotoran. Jadi sudah berusaha untuk kita bersihkan tapi nggak hilang-hilang. Itu enaknya gimana?
Apa nggak capek yang kayak gini? Sampai kapan ya kita akan merasa sangat kelelahan? Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, ada dua orang yang bersama dalam modal 50%, 50%. Apakah diperbolehkan jika salah seorang di antaranya ikut mengelola sehingga nanti mendapatkan bagi hasil plus gaji dari pengelolaan? Berkaitan dengan akad musyarakah atau akad mudharabah. Tapi yang tadi akadnya musyarakah ya. Modalnya dari dua pihak, lalu salah satu ikut mengelola. Boleh enggak dia digaji dari kegiatan dia mengelola? Pada asalnya dalam akad musyarakah maupun mudharabah itu kembali pada satu prinsip, kesepakatan bersama yang tidak ada unsur kedoliman maupun unsur gharar atau riba ya. Sisi kedoliman itu terjadi apabila ya, salah satu pihak mendapatkan keuntungan sementara merugikan pihak yang lain. Sisi gharar itu terjadi ketika ada ketidakjelasan. Pihak yang pertama memungkinkan dalam posisi aman, pihak kedua tidak aman. Itu gharar. Sisi riba terjadi ketika ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Saya maunya untung, tapi kalau rugi saya nggak mau. Pokoknya saya hanya untung saja. Tidak boleh ada pilihan tidak untung. Itu riba. Sudah? Nah, sekarang bagaimana dengan gaji apabila transaksi musyarakah itu dilakukan, lalu salah satu anggota syirkah digaji karena dia ikut dalam pengelolaan. Selama pemodal yang satunya setuju, selesai. Saya ikut kerja ngelola, saya minta digaji. Nah ini kan berarti perlu persetujuan siapa? Pemodal yang satunya. Kalau pemodal yang satunya, ya sudah tidak apa-apa, kamu nanti digaji sekian, selesai. Karena kan uang mereka berdua. Kalau mereka berdua ridho, selesai. Sehingga dalam posisi ini sebenarnya masalah gaji dalam akad musyarakah itu tidak kaku-kaku amat ya. Selama para pemodalnya ridho, berhak bagi pengelola ini untuk mendapatkan gaji. Wallahu a'lam, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.